Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rahma Aprilianti, berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas media pembelajaran PAI, di sini saya akan memaparkan materi mengenai toharoh. Yang pertama di sini yaitu ada pengertian dan juga dalil mengenai toharoh. Apa sebenarnya yang disebut dengan toharoh? Pengertian toharoh secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab yang mempunyai arti bersih atau bersuci. Kemudian ada pula pengertian toharoh secara istilah yang mempunyai arti suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Ada pula dalil mengenai toharoh, yaitu dalam Quran surat Al-Mudassir ayat 4-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir warrujsa fahjur. Yang mempunyai arti, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan. Adapun hadis riwayat Muslim yang berbunyi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian di sini ada dua hal yang menyebabkan kita diwajibkan untuk bertoharoh, yaitu ada najis dan ada hadas. Yang pertama yaitu najis. Najis secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor. Sedangkan secara istilah yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Di sini adapun macam-macam najis. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Ialah najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Cara menyucikannya adalah mencipratkannya. Kemudian ada najis mutawasitoh, ialah najis selain mukhafafah dan mughaladoh, seperti kotoran manusia atau hewan. Dan cara menyucikannya adalah dengan menghilangkannya sampai hilang bau, warna, atau sifatnya dengan menyiram air. Kemudian yang terakhir adalah ada najis mughaladoh, ialah najis karena jilatan anjing atau babi. Cara menyucikannya adalah mencuci 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Kita kembali ke sini, kemudian kita akan membahas mengenai apa itu hadas. Hadas dalam bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Kemudian dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan. Macam-macam hadas
yaitu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu hadas besar dan yang kedua yaitu hadas kecil. Di antara yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ada buang air kecil, buang angin, menyentuh kemaluan dan sebagainya. Cara mensucikannya adalah dengan berwudu atau tayamum. Sedangkan yang menyebabkan seseorang berhadas besar adalah haid, nifas, jima, dan sebagainya. Dan cara mensucikannya adalah dengan mandi atau tayamum. Kemudian ada cara bertaharah. Cara bertaharah itu ada 4, yaitu yang pertama dengan berwudu, yang kedua ada dengan mandi wajib, yang ketiga ada dengan tayamum, dan yang terakhir ada dengan beristinja. Tata cara berwudu yaitu yang pertama dengan berniat, yang kedua tasmiyah atau membaca basmalah, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan, yang keempat madmadah atau berkumur-kumur, yang kelima istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya, dan istinsyar yaitu mengeluarkan air dari hidung. Yang keenam ada membasuh wajah, kemudian yang ketujuh membasuh kedua tangan sampai ke siku, yang kedelapan mengusap kepala seluruhnya termasuk telinga, yang kesembilan at-taratib, yang kesepuluh al-mualat atau berkesinambungan dalam berwudu sampai selesai tidak berhenti atau terputus, dan yang terakhir yaitu membaca doa sesudah berwudu. Kemudian yang kedua yaitu dengan mandi wajib. Tata cara mandi besar yaitu yang pertama mengucapkan basmalah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga membersihkan kemaluannya dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang keempat, setelah itu berwudu sebagaimana cara berwudu untuk sholat. Yang kelima, kemudian mengguyurkan air dimulai dari pundak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh, dan menyilangkan air dengan jari tangan ke sela-sela rambut, kepala, dan rambut jenggot dan kumis serta rambut mana saja di tubuh kita sehingga air itu rata mengenai seluruh tubuh dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu ada dengan cara bertayamum. Tata cara bertayamum yang pertama yaitu dengan membaca basmalah dan berniat. Yang kedua, menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah. Yang ketiga yaitu meniup kedua telapak tangan, lalu mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tertib dalam tayamum dan al-muwalah. Dan cara bertoharah yang terakhir yaitu dengan cara istinja. Tata cara beristinja yaitu yang pertama membasuh kubul, dubur dengan air sampai bersih. Yang kedua, membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau dengan benda kasat lainnya sampai bersih sekurang-kurangnya 3 kali. Yang ketiga, najis
yang jatuh di atas benda yang padat cukup dengan membuangnya dan benda yang berada di sekitarnya. Yang keempat, adapun benda yang terdapat bekas minum anjing harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau jazakumullahu khair. Cukup sekian apa yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Ungdur maqala wala tangdur min qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.